Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Fauziah dan di sini saya akan menjelaskan topik pembahasan pertama, yaitu Thariqatut Tadris wa Tadrisil Maharat. Nah, metode pengajaran yang dimaksud di sini adalah metode pengajaran bahasa, termasuk bahasa Arab, yang pada dasarnya metode pengajaran bahasa adalah cara mengajar keterampilan berbahasa. Pada umumnya, keterampilan berbahasa ini diklasifikasikan ke dalam 4 keterampilan. Keterampilan yang pertama itu ada keterampilan memahami yang didengar atau fahmul masmu', yaitu keterampilan dasar yang karena sebelum seseorang bisa berbicara atau menulis, ia perlu memahami bahasa yang ia dengar terlebih dahulu. Kedua, ada keterampilan berbicara atau al-hadis, yaitu kemampuan mengungkapkan gagasan, perasaan, atau pendapat melalui lisan dengan bahasa Arab. Dan yang ketiga, itu ada keterampilan membaca atau al-qiraah, yaitu keterampilan memahami teks tertulis sehingga seseorang bisa menangkap pesan dari bacaan dalam bahasa Arab. Dan yang keempat ada menulis, keterampilan menulis atau al-kitabah, yaitu keterampilan menuangkan ide, pikiran atau perasaan dalam bentuk tulisan berbahasa Arab. Nah, dari keempat keterampilan tersebut, jika semuanya dapat dikuasai dengan baik, maka seseorang akan mencapai yang disebut dengan kompetensi berbahasa atau dalam bahasa Arab disebut al-kifayah al-lughawiyah, dan itu adalah tujuan utama dari pembelajaran bahasa, yaitu agar kita benar-benar mampu menggunakan bahasa secara aktif, baik dalam mendengar, berbicara, membaca, maupun menulis. Metode pengajaran bahasa tidak sama dengan cara mengajar mata pelajaran. Dapat kita lihat perbedaannya di sini bahwa metode pengajaran bahasa itu berfokus pada maharatul lughah, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Sedangkan cara mengajar mata pelajaran berfokus pada isi materi seperti qawaid atau tata bahasa, imla atau ejaan atau dikte, khat atau kaligrafi, sastra, sejarah, dan sejenisnya. Kemudian tujuan utama metode pengajaran bahasa yaitu al-kifayatul lughawiyah. Dan tujuan utama cara mengajar mata pelajaran yaitu menguasai aturan tata bahasa, struktur kata, dan memahami sejarah dan estetika bahasa. Kemudian peran metode pengajaran bahasa itu sebagai strategi utama untuk mengembangkan 4 keterampilan berbahasa, sedangkan peran cara mengajar mata pelajaran yaitu sebagai materi pendukung untuk membantu menguasai keterampilan berbahasa lebih mudah. Jadi dapat disimpulkan bahwa metode pengajaran bahasa lebih menekankan pada praktik berbahasa, sedangkan cara mengajar mata pelajaran lebih menekankan pada teori, aturan, dan pengetahuan tentang bahasa itu sendiri. Keduanya saling melengkapi namun tetap berbeda peran dan titik tekan dalam proses pembelajaran. Evolusi konsep metode pengajaran bahasa. Ternyata konsep bahwa metode pengajaran bahasa berfokus pada keterampilan berbahasa itu baru muncul dan berkembang pada abad ke-20. Jadi sebelum abad ke-20, pengajaran bahasa lebih banyak diarahkan pada aspek teoritis dan analitis saja, bukan pada praktik penggunaan bahasa. Salah satu contohnya itu adalah thariqah an-nahwi wa tarjamah atau metode tata bahasa dan terjemahan. Metode ini hanya menekankan pada analisis struktur bahasa serta penerjemahan teks, yang artinya peserta didik lebih banyak diajarkan untuk menghafal aturan tata bahasa, menganalisis kalimat, dan menerjemahkan, tetapi kurang dilatih untuk berkomunikasi dengan bahasa tersebut. Dengan kata lain, metode lama
tadi belum memandang pembelajaran bahasa sebagai sebuah proses untuk menguasai keterampilan berbahasa. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu Thoroikut Tadris Bainan Nazoriyah wa Tatbiki, yaitu metode pengajaran antara teori dan praktek. Metode pengajaran lahir dari pandangan tentang bahasa, cara belajar, cara mengajar, dan sifat manusia sebagai peserta didik. Metode selalu berpijak pada pendekatan atau aliran tertentu. Dari situ ditentukan langkah, aktivitas, latihan, dan alasannya. Selanjutnya ada beberapa perbedaan istilah. Yang pertama yakni teori sama dengan landasan, dan yang kedua pendekatan atau aliran, yakni cara pandang luas, dan yang ketiga metode, yakni sistem mengajar, dan yang keempat yakni prosedur, langkah teknis. Baik, selanjutnya yakni materi tentang praktik atau at-tatbik. Makna praktik yakni penerapan nyata dari teori dalam pembelajaran di kelas. Nah, bentuk-bentuk praktik ini ada beberapa. Yang pertama yakni penggunaan media. Penggunaan media dalam proses pembelajaran di kelas, guru tidak hanya menyampaikan materi secara lisan. Media pembelajaran digunakan agar pelajaran menjadi lebih menarik dan mudah dipahami, misalnya melalui gambar, kartu kata, atau video. Dengan adanya media tersebut, siswa dapat lebih mudah memahami karena terdapat bukti nyata yang dapat mereka lihat. Contoh sederhananya yakni ketika guru ingin mengajarkan kata kolam, cukup dengan menunjukkan kartu bergambar pensil sehingga siswa langsung mengaitkan kata tersebut dengan bendanya. Baik, selanjutnya yang kedua yakni kegiatan interaktif. Pembelajaran akan terasa kurang menyenangkan apabila siswa hanya duduk, mendengarkan, dan mencatat. Oleh karena itu, guru biasanya mengajak siswa untuk lebih aktif melalui berbagai kegiatan interaktif, seperti permainan bahasa, tanya jawab, diskusi kelompok kecil, atau role play, bermain peran. Misalnya, ketika mempelajari percakapan sehari-hari, siswa diminta untuk berperan sebagai penjual dan pembeli dengan menggunakan bahasa Arab. Dengan cara ini, siswa tidak hanya menghafal, tetapi juga terbiasa menggunakan bahasa dalam situasi nyata. Dan selanjutnya yang ketiga, yakni penilaian keterampilan. Guru juga perlu mengetahui sejauh mana pemahaman siswa. Penilaian tidak selalu dilakukan melalui ujian formal, tetapi dapat berbentuk kuis singkat, presentasi, atau latihan praktik berbicara di depan kelas. Contohnya, guru memberikan tugas, coba perkenalkan diri dalam bahasa Arab. Dari kegiatan tersebut dapat terlihat siapa yang sudah lancar dan siapa yang masih memerlukan bimbingan lebih lanjut. Baik, materi selanjutnya hubungan antara teori dan praktik. Dalam proses pembelajaran, teori dapat diibaratkan sebagai fondasi yang memberikan landasan berpikir bagi guru. Teori diperlukan agar guru memahami alasan dibalik pemilihan metode tertentu dalam mengajar. Misalnya, terdapat teori yang menyatakan bahwa peserta didik lebih mudah menangkap pelajaran melalui media gambar atau benda nyata. Dengan demikian, teori berfungsi sebagai pedoman bagi guru sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Namun, teori saja tidaklah cukup. Teori harus diwujudkan dalam bentuk nyata, yaitu praktik pembelajaran. Pada tahap inilah guru menerapkan teori di dalam kelas. Dengan demikian, teori dan praktik memiliki hubungan yang saling melengkapi. Teori memberikan dasar dan alasan mengapa guru menggunakan suatu metode, sedangkan praktik merupakan realisasi nyata di lapangan. Tanpa teori, praktik dapat menjadi tidak terarah. Sebaliknya, tanpa praktik, teori hanya akan menjadi konsep tertulis dalam buku yang tidak pernah dimanfaatkan dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu An-Nazoriyah, yang artinya teori. Pengertian umum teori. Teori adalah cara untuk memahami, mengkritisi, dan membentuk pandangan sebagai langkah awal menuju perumusan hukum dan generalisasi. Awal mula teori berangkat dari hipotesis awal berdasarkan pengalaman atau pengamatan sederhana. Tujuannya yakni untuk menata atau menafsirkan fenomena secara ilmiah. Pada tahap awal, teori masih fleksibel, dapat berubah, diperbaiki, atau disempurnakan. Belum sepenuhnya dibangun di atas informasi ilmiah yang lengkap. Agar menjadi teori yang mapan, maka dibutuhkan beberapa hal. Yang pertama yaitu hipotesis yang terbukti, hukum dirumuskan secara ilmiah, logis, dan konsisten.
didukung bukti ilmiah yang kuat, dan yang terakhir teruji melalui eksperimen dan penerapan. Teori-teori terkenal dalam bahasa ada beberapa. Yang pertama, teori struktural, yang kedua, teori behaviorisme, yang ketiga, teori kognitif, yang keempat, teori transformasi generatif, dan yang terakhir yaitu teori fitrah. Kesimpulannya, metode pengajaran bahasa berfokus pada 4 keterampilan. Yang pertama yaitu menyimak, yang kedua berbicara, yang ketiga membaca, dan yang terakhir yaitu menulis. Metode pengajaran lahir dari teori dan pendekatan tertentu. Teori memberikan dasar pemikiran dan praktek menjadi penerapan yang nyata. Teori tanpa praktek tidak berguna, sedangkan praktek tanpa teori cenderung tidak terarah. Dengan demikian, pemahaman yang tepat mengenai teori, pendekatan, metode, prosedur, dan praktik menjadi kunci dalam mencapai kompetensi bahasa yang efektif. Sekian materi yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.